Shalom, selamat datang di Ibadah Roket. Ibadah kali ini saya akan membicarakan sesuatu hal yang sangat esensi buat kita semua sebagai seorang anak Tuhan, khususnya bagi kalian anak remaja. Ini penting sekali untuk kita simak, tapi sebelum itu mari kita berdoa, kita panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat karunia-Mu hingga hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan telah Kau pilih menjadi seorang utusan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami Tuhan. Dan bagi setiap yang menonton khotbah ini, biarlah pengertian yang diberikan oleh Allah sendiri itulah yang ada atas hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi yang menonton video ini, biarlah apapun yang hamba sampaikan menjadi berkat dan menjadi benih tersendiri untuk yang menonton Tuhan Yesus. Dan hamba berharap benih itu akan tumbuh tidak hari ini, tapi akan tumbuh subur di kemudian hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Kita ketahui bahwa kita ini kan sebagai seorang utusan Kristus. Dan kita punya sebuah tugas, amanat agung yang cukup luar biasa yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita setiap hari. Betul demikian ya. Kalau saya tidak akan pernah berhenti untuk ngingetin kalian mengenai Matius 29 ayat 10. Di mana ayat ini menyebutkan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini jelas banget loh kata-katanya. Kita itu disuruh pergi, menjadikan semua bangsa muridku. Punya siapa? Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata-kata ini merupakan amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya dari setiap angkatan loh. Termasuk angkatan kita hari ini. Angkatan saya, angkatan kalian, semuanya adalah kita wajib melakukan amanat ini. Di mana amanat ini menyatakan sebuah sasaran penting yang berisi tanggung jawab dan juga penugasan terhadap gereja dalam tugas misionernya. Gereja di sini bukan hanya sebagai fisik gedungnya, tapi gereja itu adalah diri kita sendiri sebagai seorang pengikut Kristus yang tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama gereja. Saya gerejanya Tuhan, saya adalah tempatnya Tuhan, bait sucinya Tuhan. Dan ini adalah tugas kita semua, tugas saya, tugas kalian, semuanya. Di mana gereja harus pergi ke seluruh dunia, kemanapun kita berada, gereja harus memberitakan Injil kepada semua orang sesuai dengan pernyataan Alkitab yang sudah saya sebutkan tentang Kristus dan juga ajaran para rasul-rasul sebelumnya. Kita disuruh pergi loh, gitu. Gak usah jauh-jauh, lewat internet juga bisa kok sekarang pergi. Keliling dunia, pakai Google Map. Tapi tidak demikian. Ada sosial media itu mempermudah kita seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tapi sebagai dasar yang paling penting yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita menerima amanat ini sebagai amanat agung, amanat yang benar-benar harus kita perhatikan, amanat yang harus benar-benar kita hidupi, yang benar-benar harus kita pikirkan setiap hari untuk memberitakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita udah diselamatin loh. Jangan sampai kita egois dengan keselamatan kita, betul ya? Dan kita sebagai anak muda itu wajib hukumnya untuk bisa menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Seperti yang disebutkan di Galatia 1 ayat 15-16.
Demikian firman Tuhan. Tetapi sewaktu Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Dari sini aja kita udah diketahui bahwa kita ini sejak di kandungan tuh udah dipanggil oleh anugerah Tuhan yang berkenan untuk menyatakan Allah itu sendiri Tuhan atas kehidupan kita sebagai manusia. Which is kita udah dipilih loh. Dari lahir, dari kandungan kita ada, kita udah dipilih gitu. Kita dari dalam kandungan kita udah memilih, kita udah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta Allah di muka bumi ini. Tuh, ayatnya aja udah jelas nih bilang bahwa berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Tuh kan, jelas ya. Jadi kita ini adalah duta-duta Allah di muka bumi ini. Kita melihat sebuah contoh kehidupan dari seorang Paulus. Paulus ketika menerima panggilan sebagai seorang duta Allah, kita ketahui bahwa Paulus bukanlah orang yang layak, setidaknya menurut pandangannya sendiri. Dirinya sendiri aja bilang kalau dia gak layak kan, kalau kita baca kisah Paulus. Bahkan ia bukan termasuk orang pembawa damai, melainkan seorang yang jahat dan penganiaya. Kita tahu semua loh tentang profil Paulus itu seperti apa. Duta Allahnya yang ditulis Alkitab itu bukan orang baik-baik, bukan orang benar, orang rusak, belangsak. Tapi ya, meski memiliki dia tuh milik intelektualnya tuh di atas teman-teman sebayanya dan berpengalaman di kalangan Yahudi, tapi ingat loh, ia tuh kadang datang kepada orang-orang yang dilayaninya tanpa pengetahuan apa-apa. Dia kalau masalah pemberitaan kebenaran firman Tuhan tuh masih tanpa pengetahuan apa-apa, tapi dia memiliki hati untuk memberitakan itu. Dan dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat menuju kepada jalan yang baik, yaitu menjadi seorang duta Allah. Namun, demikian sesaat setelah menerima tugas panggilan nih, kan dipanggil nih sama Tuhan. Ayo Paulus, lu jadi duta gua deh, gitu. Orang yang reputasinya awalnya buruk, kemudian dia itu berangkat menjelajahi daerah-daerah di luar Yahudi. Dan bahkan hingga hari ini kita kenal bahwa seorang Paulus itu dikenal sebagai rasul yang paling banyak menderita. Namun bisa jadi dialah rasul yang paling berhasil dalam mengemban tugas perutusannya. Dia paling banyak menderita, tapi dia paling banyak hal-hal yang dia buat dan berhasil memberitakan nama Tuhan di Efesus, di Korintus, bahkan hingga hari ini kita masih bisa dengar nama Tuhan. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga kita dapat peroleh dari sejarah Paulus. Nah, dari kisah Paulus ini kita tuh bisa melihat bahwa cara Allah memilih dutanya itu bukan sekedar berdasarkan kemampuan dan rekam jejak setiap orang. Kamu orang pinter, kalian orang pinter, atau kalian orang berpendidikan tinggi, atau kalian orang yang sukses dalam hal finansial sekalipun, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya memanggil orang yang akan dipakainya berdasarkan kasih karunia-Nya. Ingat ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa siapa sih diri kita di mata Tuhan atau di mata manusia lain. Gak penting. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita di mata Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau
kita berpikir pendapat orang lain tentang siapa diri kita, bagi saya itu adalah hal yang tidak patut kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu harusnya apa yang Tuhan katakan terhadap hidup kita melalui firman Tuhan. Tuhan aja udah bilang kok, kalau kita tuh dipilih itu dan dipakai itu berdasarkan kasih karunia-Nya Dia. Kalau Tuhan berkehendak kita akan dipakai, tenang aja. Jadi, jika Tuhan memilih, Ia tahu benar siapa orang yang dipilihnya. Itu termasuk kelebihan dan kekurangan yang dipunyai orang tersebut. Tuhan hanya akan memilih orang-orang yang benar-benar menjadi utusan Dia. Saya, kalian semua adalah orang terpilih. Gak ada perbedaan. Hanya tinggal kita mau apa gak mau. That's the problem is. Paulus dari orang jahat, belangsak gitu ya. Jelek, buruk menurut mata manusia lain. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia pergi memberitakan nama Tuhan. Bahkan dia yang paling berhasil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sebagai ya gitu-gitu aja gitu ya, berada di dalam sebuah kotak yang hanya dilihat oleh beberapa orang saja gitu, yang dilihat sama teman-teman kita aja gitu, yang hanya memiliki lingkungan sosial di situ-situ aja gitu? Ataukah kita ingin dilihat seperti Paulus, pergi menjelajah, mencari teman baru, memberitakan Injil kepada lingkungan baru, kepada teman-teman yang baru kita kenal, dan bersahabat dengan mereka. Tapi ingat, bersahabat juga harus ada batasannya. Ketika kita mengerti karakter Kristus, bersahabat kita pun akan berbeda. Karena kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Jangan mau cuman stay di situ-situ aja. Karena apa? Kita tuh tugasnya berat loh hidup ini. Memberitakan nama Tuhan. Pertanyaannya, kalian udah beritain belum? Tuh, ya. Jadi, ingat. Allah itu berdaulat memakai siapa aja. Ya, selama kita benar-benar mau untuk dipakai sama Tuhan dengan caranya yang ajaib gitu. Ingat nih, Timotius 4 ayat 12 pernah berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya karena perkataanmu dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Kita harus jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian kita. Tapi ingat, teladan gak dibuat-buat. Teladannya yang benar. Kalau mengasihi, ya mengasihi yang benar. Perkataan, integritas, depan belakang juga yang benar. Tingkah laku kita baik, depan belakang juga harus benar. Kesetiaan kita, kesucian kita, depan belakang juga harus benar. That's what we call with integrity. Integritas. Nggak cuman, hai saya jadi teladan yang baik bagi kamu. Saya suci. Tidak bisa. Tuhan yang tahu kita seperti apa. Nggak usah disetting, nggak usah dibuat-buat deh. Ya sejujurnya apa adanya diri kalian, tetap pegang teguh firman Tuhan, sehingga apa yang kita ketahui, apa yang kita katakan, this is me and in front of God. Jadi teladan yang benar, tingkah laku yang benar, kasih yang benar, semua tuh benar. Ya, bukan disetting. Banyak tuh sekarang settingan, ya. Kita tidak perlu setting, bos, gitu ya. Bahasa gaulnya begitu. Dalam Tuhan tidak ada settingan. Be true to yourself, jadilah benar di hadapanmu, dirimu sendiri. Dan ingat, Tuhan lebih melihat ke arah situ daripada kita kayaknya benar di depan orang. Gak perlu. Oke? Meskipun kita muda, tetapi Tuhan itu kenal loh dan paham kelebihan dan kekurangan setiap orang yang dipanggil kita. Makanya udah,
jadi benar tuh sesuai dengan diri kita aja. Kalau salah dibenerin, gak apa-apa, berubah pelan-pelan. Salah lagi, benerin, berubah pelan-pelan. Itu yang paling penting di situ titiknya. Saya terpanggil, kalian semua juga terpanggil untuk menjadi duta Allah di muka bumi ini. Untuk menjadikan bumi seperti di surga yang dibilang di Matius 6 ayat 10 tuh. Gitu. Jadi kita ini harus menjadi seorang yang benar-benar duta Allah, memaknai ini semua. Mulai dari amanat agungnya, mulai dari apapun yang sudah disampaikan, itu kita harus benar-benar memahami. Supaya apa? Langkah kaki kita, jejak karakter kita. Saya bilang jejak karakter ya. Kenapa? Karena jejak karakter itu penting. Khususnya di orang lingkungan sekitar kita. We all knows who we are. Semua orang tahu siapa kita. Paulus juga demikian. Semua orang tahu siapa Paulus. Ketika Paulus brengsek, dia mengenal Tuhan. Dia menjadi luar biasa hebat. Jejak karakternya bagus. Begitu juga dengan kita. Hasil endingnya tuh juga harus bagus. Bukan fake. Gitu ya. Yeremia 29, 11 ayat 11 sampai dengan 12 jelas sekali menyebutkan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jangan khawatir jadi dutanya Allah. Jangan khawatir kekurangan, jangan khawatir apapun itu kondisinya. Tuhan akan memberkati kita. Dengan caranya yang ajaib. Gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? So many times saya menghadapi hal-hal yang ajaib dalam kehidupan saya. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk saya tidak memberitakan Injil keluar sana dengan lingkungan saya yang baru. Dan saya tidak tinggal dalam satu buah lingkungan saja, termasuk di lingkungan gereja. Boleh tinggal di lingkungan gereja, but not priority. Priority di gereja adalah diam, duduk untuk menerima firman Tuhan, diperlengkapi, and then go keluar di luar lingkungan gereja untuk memberitakan nama Tuhan. As your main character remains, itu yang dibutuhkan Tuhan. Karakter kita di hadapan Tuhan yang paling penting. No fake character. Ingat loh, kalian tuh orang hebat. Kalian tuh orang yang sangat diberkati Tuhan. Jadi tidak ada alasan satupun bagi kita untuk tidak menjadi duta-duta Allah di muka bumi ini. Ketika kalian diberkati Tuhan, ketika kalian mengalami keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kalian, it don't mean, itu tidak berarti bahwa kalian berhenti di situ aja sebagai penikmat. Penikmat keajaiban, penikmat pujian. Tidak. Tapi kalian harus keluar menjadi pemberita Injil, memberitakan kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Kita duta Allah. Duta Allah itu harus memberitakan Injil. Jangan egois dengan keselamatan kita. Jangan egois dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tetapi beritakan itu. Beritakan itu. Beritakan itu. Beritakan itu kepada setiap orang melalui kesaksian kecil, sekecil apapun kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian. Tell everyone. Gunakan media internet. Gunakan apapun itu. To tell the truth that Jesus is good. Jesus is good. Jesus is good. Jesus give you salvation dan dia akan membebaskan kita dan kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Seperti itu kata Syahrini. Seperti itu. Jadi saya harap kalian gak cuma nonton ini video, tapi benar-benar berpikir bahwa kita adalah duta Allah dan kita memiliki amanat agung yang harus kita laksanakan dengan baik dan benar. Saya rasa cukup. Demikian firman Tuhan. Dan mari kita berdoa
Semoga apa yang saya sampaikan menjadi benih di masa depan. Saya yakin khotbah yang saya rekam ini gak cukup sebenarnya, tapi saya berharap bahwa apa yang saya tabur suatu saat akan diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita adalah duta Allah. Dan saya membuat rekaman ini juga bukan hanya karena saya harus merekam ini, tidak, tapi karena saya mau memberikan pesan bahwa kita semua adalah duta Allah dan wajib menanggung amanat agung Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, petunjuk-Mu, dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami adalah duta Allah yang luar biasa, Tuhan. Kami Kau utus untuk menjadi pemberita Injil melalui amanat-Mu yang agung, agar nama-Mu terus dapat dimuliakan, Tuhan, di muka bumi ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Seluruh beban kehidupan kami, seluruh apapun yang membuat kami khawatir untuk menjalankan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang menyertai kami, Tuhan. Dan biarlah kami tetap berdiri tegak di atas gunung batu yang teguh, agar kami menjadi duta-duta Allah yang luar biasa, Tuhan, dalam kehidupan ini. Hingga akhirnya kami nanti pun ketika meninggal, kami meninggal sebagai seorang yang hebat, Tuhan, di mata Engkau, sebab kami telah berhasil memberitakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, penyertaan-Mu terus kami harapkan, perlindungan-Mu tetap kami inginkan, Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan di muka bumi ini. Kami serahkan seluruhnya, Tuhan, kehendak-Mu terjadilah atas kami semuanya, dan biarlah apa yang terjadi di bumi seperti di surga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.